Geng gila, Zhang San, kepala dari tiga sekte pedang utama tertegun sejenak, dan kemudian menunjukkan ekspresi terdiam. Jelas, mereka tidak mengira bahwa ini adalah nama asli dari orang dan geng. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak punya cara saat ini. Tidak peduli siapa orang bertopeng itu, mereka hanya bisa menunggu sampai bayangan Gunung Jianhuang menghilang. Penglihatan di puncak Gunung Raja Pedang berlangsung sekitar seperempat jam. Gunung itu bergetar. Segera setelah itu, kelompok cahaya putih terang tiba-tiba berubah menjadi pilar cahaya besar, menembus langit. Pemandangan ini seperti hari ketika pewaris wasiat Kaisar Qing lahir di Sekte Danyang. Niat pedang yang menghilang berubah menjadi gelombang tak berujung, beriak lagi, menyebar dengan Gunung Kaisar Pedang sebagai pusatnya, langsung menutupi tiga sekte pedang utama di sekitarnya. Niat pedang ini sangat kuat, tetapi tidak agresif. Jika tidak, murid dari tiga sekte pedang utama akan terbunuh atau terluka. Ini, warisan Kaisar Pedang. Para master dari tiga sekte pedang utama merasakan niat pedang melayang di sekitar mereka dan menatap pancaran cahaya setinggi langit di puncak gunung. Tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar, dan ekspresi mereka penuh rasa tidak percaya. Pewaris. Dia sebenarnya adalah pewaris. Pewaris Raja Pedang telah lahir. Setelah dikejutkan dalam waktu yang lama, para master dari tiga sekte pedang utama akhirnya mengakui kenyataan ini. Ini adalah pewaris kedua yang muncul di Kunlun sejak Gunung Jiexing ditutup. Yang pertama secara alami adalah pewaris wasiat Kaisar Qing dari Sekte Danyang. Jaraknya kurang dari sebulan, dua pewaris keluar satu demi satu. Atau itu pertanda sesuatu. Semua orang gemetar. Orang yang menerima warisan secara alami adalah Lu Yun. Seperempat jam saat cahaya putih bersinar tadi adalah seperempat jam saat dia menerima ujian. Lu Yun mengandalkan kemauan supernya untuk bertahan sampai suara itu terdengar lagi di benaknya, penglihatan Kaisar Qing tidak buruk. Saat kata-kata itu jatuh, niat pedang yang menghancurkan tubuh Lu Yun runtuh, diikuti oleh warisan pedang tersebut. Lu Yun memegang pedang Fatih yang tak tertandingi, dan dia mengayunkannya tanpa aturan apapun, tetapi setiap kali dia mengayunkan pedang, ada sedikit fluktuasi dalam niat pedangnya. Ini adalah niat pedang Lu Yun sendiri. Maksud pedang yang disimpan dalam Duotian Fortune Mirror adalah dua konsep yang berbeda. Pada saat yang sama, di antara alis Lu Yun, pada posisi yang sama dengan tanda Qian Muda Kaisar Qing, ada tanda cahaya putih berkedip saat ini, dan tidak ada konflik di antara keduanya. Tanda putih ini secara alami berasal dari warisan Kaisar Pedang. Pria gendut itu sudah bodoh. Dia begitu dibutakan oleh cahaya putih terang sehingga dia tidak bisa membuka matanya selama seperempat jam. Ketika dia membuka matanya yang menyipit lagi, yang dia lihat adalah Lu Yun menerima warisan niat pedang. Pria gendut itu bisa dikatakan sangat beruntung. Selama ujian Kaisar Pedang, semua murid sekte pedang lainnya dirobohkan dari gunung. Hanya saja dia berdiri sangat dekat dengan Lu Yun, jadi dia hanya terjatuh dalam jarak dekat, tapi dia tetap berada di puncak gunung. Pada saat ini, dia dan Lu Yun diselimuti oleh pilar cahaya putih besar. Dia juga bisa merasakan niat pedang yang bisa dirasakan Lu Yun, tapi dia tidak merasakannya sedalam Lu Yun, seorang pewaris yang serius. Tapi perokok pasif saja sudah membuat pria gendut itu merasa gembira. Dia kembali ke dunia nyata. Wajahnya yang gemuk memerah. Sangat gembira. Ini awalnya adalah kesempatan Lu Yun, namun pada akhirnya, karena Fatih dekat dan sedikit terlibat, itu juga menjadi kesempatannya. Tangan pria gendut itu terasa gatal tak tertahankan, tapi sayangnya Lu Yun memiliki pedang terbaik di tangannya, jadi dia harus melihat sekeliling, dan akhirnya dia mengambil dahan gundul di tanah. Jadi pria gendut itu menggunakan dahan di tangannya sebagai pedang dan mulai mengayunkannya. Dia telah mempelajari ilmu pedang, jadi ketika dia menusuk, dia lebih terorganisir daripada Lu Yun, dan ada juga jejak niat pedang yang melayang di udara. Waktu berlalu menit demi menit. Di kaki Gunung Raja Pedang, kerumunan orang telah berkumpul, tidak hanya murid dari tiga sekte pedang utama, tetapi juga banyak orang dari kekuatan lain. Sama seperti warisan wasiat Kaisar Qing, saat pilar cahaya Gunung Jianhuang yang mencapai langit menyala, seluruh Kunlun terguncang, dan semua orang tahu bahwa penerus lain telah muncul. Jadi mereka datang satu demi satu. Di antara mereka ada beberapa sosok yang tidak asing lagi, tak lain adalah Mo Wensan, Lu Qinghe, dan Mo Qingwan. Wang Bining tidak datang. Dia hanya memikirkan instruksi Xiao Lu Yun ketika dia pergi, menyuruhnya memanfaatkan sepenuhnya sumber daya akademi. Lu Qinghe juga tahu bahwa dia memiliki kebencian di hatinya, jadi dia tidak mengganggunya. Dan pada saat ini, suasana hati Mo Wensan sangat rumit, dan dia juga sangat berharap. Dia punya banyak alasan untuk curiga bahwa pewaris Raja Pedang yang baru muncul ini adalah Lu Yun. Gunung Jiexing telah ditutup selama lebih dari 20 tahun, dan tidak ada murid dari tiga sekte pedang utama yang menerima warisan. Namun, hanya beberapa hari setelah Lu Yun mendapatkan jimat pedang, pewarisnya keluar. Bagaimana mungkin Mo Wensan tidak curiga? Ketika dia memberitahu istrinya Lu Qinghe gagasan ini, Lu Qinghe berkata itu tidak mungkin, itu sama sekali bukan Lu Yun, karena dia telah mengujinya dengan senjata ajaib dan peluang Lu Yun telah hancur total. Tapi Lu Qinghe juga memiliki gumaman di dalam hatinya. Itu semua hanya suatu kebetulan. Mereka bertiga segera bergegas kali ini. Selain ide berteman dengan pewaris Kaisar Pedang, mereka juga memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu untuk melihat apakah pewaris Kaisar Pedang adalah Lu Yun. Jika demikian,
Lu King rela ditampar wajahnya. Namun hal ini kecil kemungkinannya. Puncak gunung. Pria gendut itu berkeringat banyak, tapi sepertinya dia tidak merasa lelah sama sekali dan benar-benar tenggelam di dalamnya. Cabang di tangannya sepertinya telah berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Setiap kali dia menusukkannya, niat pedangnya berfluktuasi, dan itu juga memiliki keunggulan. Diperkirakan penusukan seorang penggarap pada tahap awal pembangunan pondasi tidak akan menjadi masalah. Suara mendesing. Suara mendesing. Bayangan dahan terus berkedip-kedip, dan niat pedang yang terkandung di dalamnya menjadi semakin kuat. Dengan tusukan terakhir, pria gendut itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan semangat, selesai. Mulai sekarang, adikku yang gendut akan menjadi yang terbaik, ahli ilmu pedang, ha. Dia hendak tertawa keras, tapi dia segera menutup mulutnya rapat-rapat. Pria gemuk itu hendak tertawa keras, tapi dia segera menutup mulutnya dengan bijak. Karena Lu Yun masih menerima warisan. Pria gendut itu adalah pria yang baik hati. Setelah dia selesai merokok, dia tidak mengganggu orang yang menyalakan rokok itu. Duduk di samping tanpa suara. Lihatlah Lu Yun dengan tenang. Tetapi semakin pria gendut itu melihatnya, semakin dia merasa aneh. Dia berpikir dalam hati bahwa saudara Zhang San tidak punya cara untuk menghunus pedangnya, tetapi mengapa niat pedang yang dipancarkannya begitu lemah? Niat pedang dibagi menjadi 9 tingkatan dari lemah hingga kuat, dan setelah tingkat ke-9 adalah tingkat teliti, yang disebut sebagai tingkat mikro. Setelah memasuki level mikro, Anda akan mencapai level master. Niat pedang Fatih telah mencapai tingkat halus sebelumnya. Pada usianya, dia termasuk yang terbaik di antara para pembudidaya pedang dan sangat berbakat. Sekarang dengan sedikit warisan Raja Pedang, niat pedang Fatih telah mengambil langkah lebih jauh, dari level sederhana ke level master, itulah sebabnya dia begitu bersemangat dan menyebut dirinya ahli ilmu pedang. Tapi melihat niat pedang Lu Yun saat ini, sepertinya itu hanya tingkat ke-9 biasa dan belum mencapai tingkat halus. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan warisan Raja Pedang? Lemak bingung. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lu Yun sama sekali bukan seorang pendekar pedang sebelumnya. Niat pedangnya melonjak dari 0 ke tingkat ke-9 setelah merasakan niat pedang Kaisar Pedang. Bakat ini sungguh luar biasa. Pria gendut itu memandang Lu Yun dengan ragu. Suatu jangka waktu, niat pedang Lu Yun telah berubah secara signifikan. Ya, niat pedang saudara Zhang akhirnya mencapai tingkat halus, dan telah menyusulku sebelumnya. Bagus sekali. Pria gendut itu memujinya dan hendak berdiri, tapi detik berikutnya dia sepertinya didorong ke belakang oleh tangan yang tak terlihat. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu masih melanjutkan? Penikaman Lu Yun tidak berhenti. Pria gendut itu dengan sadar menutup mulutnya lagi agar tidak mengganggu Lu Yun. Berdengung, berdengung, berdengung. Sekitar setengah jam kemudian. Niat pedang Lu Yun membuat terobosan lain. Ada warna aneh di wajah pria gendut itu, matanya berkedip dan dia berkata, tingkat master, kamu telah menyusulku sekarang, luar biasa, ya. Apakah kamu masih melanjutkan? Fatih sendiri sudah lama terjebak di level mikro. Hari ini dia beruntung dan mendapat kesempatan, jadi dia berhasil menembus level master dan menjadi master pedang. Membuktikan bahwa dia sangat kuat dalam ilmu pedang. Tapi Lu Yun berbeda. Lu Yun melangkah dari level biasa ke level mikro, dan kemudian dari level mikro ke level master. Bakat ilmu pedang ini bahkan lebih kuat. Tidak heran dia diakui oleh Kaisar Pedang, kualifikasinya ternyata sangat tidak normal. Pria gendut itu dipenuhi dengan kekaguman dan memujinya di dalam hatinya. Namun ketika dia melihat Lu Yun belum berhenti, dia akhirnya kehilangan ketenangannya dan berdiri. Masih melanjutkan. Setelah beberapa waktu lagi. Pria gendut itu berkata dengan ekspresi membosankan, tingkat setengah kaisar. Masih tidak berhenti. Perubahan kualitatif lainnya. Lu Yun akhirnya berhenti, tapi pria gendut itu benar-benar tercengang. Kaisar, maksud pedang tingkat kaisar. Niat pedang yang ditinggalkan oleh mantan kaisar pedang sebenarnya sepenuhnya dipahami olehnya sekaligus. Orang ini lebih dari sekedar mesum, dia hanyalah orang mesum yang paling mesum. Bagaimana kalau sekarang, bisakah kamu membedakan antara jenius biasa dan jenius jahat? Tanda putih di antara alis Lu Yun telah menghilang. Dia memandang pria gendut itu sambil tersenyum, menarik pria gendut itu dari linglung dan kembali ke dunia nyata. Pria gendut itu menamparkan wajahnya sendiri, dan perasaan sakit itu memberitahunya bahwa ini bukanlah mimpi. Saudara Zhang, tidak, saudara ketiga, saya mengerti, pria gendut. Anda benar-benar jenius. Orang-orang yang disebut jenius di Kunlun tidak ada apa-apanya di hadapan Anda. Pria gendut itu memujinya dengan sangat baik, dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Lu Yun tersenyum setengah hati, sikapmu berubah dengan sangat cepat. Apakah kamu tidak ingin pamer lagi? Ahem, apa yang kakak ketiga katakan? Beraninya aku pamer di depanmu. Aku hanya memanfaatkan kakak ketiga, dan kakak ketiga tidak akan menyalahkanku, kan? Itulah kesempatan yang pantas kamu dapatkan. Ini bukan kesempatan. Kalau tidak, mengapa orang yang berdiri di sampingku hari ini adalah kamu dan bukan orang lain? Haha, itu masuk akal. Sangat masuk akal. Kakak ketiga, kamu hanyalah seorang filsuf. Kamu jauh lebih filosofis daripada aku yang gendut. Pria gendut itu begitu tersanjung sehingga tanpa sadar matanya tertuju pada pedang tak tertandingi di tangan Lu Yun. Lu Yun berkata dengan nada menghina, ini pedangmu, ambil kembali.
Terima kasih. Pria gendut itu sangat gembira. Pedang ini diberikan kepadanya oleh ayahnya, pemimpin sekte. Dapat dikatakan sebagai pedang terbaik di sekte Lingjian, jadi secara alami sangat berharga. Fatih ingin mengambilnya kembali. Tapi saat dia mengulurkan tangannya setengah inci, dia mengambilnya kembali pada detik berikutnya dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Lu Yun bertanya dengan heran, ada apa? Pedang ini panas saat disentuh. Tidak, saudara ketiga. Karenamu aku menjadi ahli ilmu pedang begitu cepat. Jika aku sendiri yang perlahan menyadarinya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun lagi, atau bahkan lebih dari 10 tahun. Terus, Lu Yun menunjukkan ekspresi yang agak menarik, menebak secara kasar apa yang ingin dikatakan pria gendut itu, dan mau tidak mau merasa sedikit tertarik. Pria gendut, aku adalah orang yang memiliki rasa dendam yang jelas. Aku telah memanfaatkan kakak ketiga, jadi tentu saja aku harus membalas kakak ketiga. Aku baru saja melihat bahwa kamu sangat pandai menggunakan pedang ini, jadi aku, sayang sekali. Pria gendut itu memasang ekspresi gelisah di wajahnya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghela nafas berat. Lu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, jadi kamu ingin memberikannya kepadaku, tapi kamu merasa itu sakit, bukan? Iya kakak ketiga, kamu sangat memahamiku, hehe. Pria gendut itu mengangguk dengan tergesa-gesa, tapi saat dia bertemu dengan mata lucu Lu Yun, dia tertawa canggung. Kamu pria gendut, ini cukup menarik. Oke, aku tidak suka pedang ini. Ambil kembali. Mata pria gendut itu tiba-tiba melebar dan dia berkata, kakak ketiga, apakah kamu serius? Kamu sudah memanggilku kakak ketiga, bagaimana aku berani mengambil barang-barangmu lagi? Ayo. Lu Yun langsung melemparkan pedangnya. Pria gendut itu buru-buru mengambilnya dan memegangnya di pelukannya. Dia menyekanya dan berkata sambil tersenyum konyol, hei, terima kasih saudara ketiga. Mulai sekarang, pria gendut, aku akan menjadi adikmu. Jika kamu punya perintah, tanyakan saja. Sama-sama, aku benar-benar tidak menyukainya. Lu Yun mengatakan yang sebenarnya. Pedang yang disebut tak tertandingi ini tidak membangkitkan minatnya. Dia hanya mengambilnya dari tangan pria gendut itu. Lu Yun sendiri memiliki pedang ilahi pengendali jiwa. Meski belum terlihat ada yang istimewa dari Yuling Senjian selain lebih tajam dari pedang biasa, namun ketika pendeta Tao tua itu menyerahkan pedang itu kepadanya, dia dengan jelas mengatakan bahwa pedang ini tidak sederhana. Lu Yun selalu mempercayai hal ini. Jadi betapapun bagusnya pedangnya, dia tidak menyukainya. Tetapi pria gendut itu berpikir bahwa inilah yang dikatakan Lu Yun dengan sengaja untuk mengembalikan pedang itu kepadanya. Dia merasa sangat bersyukur di dalam hatinya sehingga dia terus memanggilnya kakak ketiga dan kakak ketiga. Saya benar-benar bertemu orang baik hari ini. Fatih bersumpah untuk mengenali kakak laki-laki ini. Luar biasa. Tiba-tiba, beberapa sosok naik ke Gunung Raja Pedang, dan salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, meneriakkan nama pria gemuk itu. Itu adalah Liao Jinlun, pemimpin sekte Lingjian. Dua lainnya secara alami adalah Zhuang Deliang, pemimpin sekte pedang kuno, dan Xie Cheng, pemimpin sekte pedang hantu. Mereka terus memperhatikan perubahan di puncak gunung di kaki gunung. Baru setelah pilar cahaya warisan menghilang, mereka berani menaiki tangga gunung satu demi satu pedang, jangan sampai menyinggung mantan kaisar pedang. Namun ketika saya sampai di puncak gunung, ekspresi saya berubah drastis. Patung mantan kaisar pedang sebenarnya rusak. Apakah karena warisan? Kalau iya, itu bukan berarti tidak sopan. Ekspresi ketiga orang itu dengan cepat melunak. Saat ini, mereka harus lebih memperhatikan pewaris Raja Pedang. Ada dua orang di puncak gunung, satu adalah Liao Bufan, dan yang lainnya adalah pemuda bertopeng yang menyebut dirinya Zhang San. Mereka penasaran siapa yang baru saja menerima warisan itu. Liao Jinlun melangkah ke arah pria gendut itu dengan ekspresi penuh harap. Tentu saja dia berharap putranya akan mendapatkan warisan Raja Pedang, karena status ini sangat penting. Zhuang Deliang dan Xie Cheng tampak gugup. Ayah, niat pedangku telah mencapai tingkat master, lihat. Ketika dia melihat Liao Jinlun, pria gendut itu tidak sabar untuk memamerkan hasil panennya. Pedang yang tiada taranya tersapu, dan niat pedang melonjak, yang merupakan tingkat master. Mata Liao Jinlun bersinar jelas, dan dia bertanya dengan mendesak, apakah itu karena warisan kaisar pedang? Ya, pria gendut itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Dia tidak berbohong. Alasan mengapa dia bisa mewujudkan niat pedang tingkat master dengan begitu cepat justru karena dia terkontaminasi dengan warisan kaisar pedang. Liao Jinlun sangat gembira, dia meraih bahu pria gendut itu dengan penuh semangat dan berkata, haha, oke, dia memang anakku, Liao Jinlun. Dia benar-benar menjanjikan, haha. Liao Jinlun tidak bisa menahan tawa, dan pada saat yang sama dia menatap ke arah Zhuang Deliang dan Xie Cheng dengan penuh kebanggaan. Alasan kenapa dia begitu heboh bukan hanya karena putranya Liao Bufan menjadi master kendo termuda di Kunlun, tapi yang lebih penting, dia salah mengira bahwa Liao Bufan adalah ahli warisnya. Sungguh luar biasa. Liao Jinlun sudah lama merasa bahwa putranya luar biasa, dan hari ini dia memang diberi kejutan yang sangat besar. Bagaimana mungkin Liao Jinlun tidak bersemangat? Ini pasti Zhang San, kan? Setelah Liao Jinlun selesai tertawa, dia memandang Lu Yun dengan suasana hati yang baik. Terlepas dari apakah nama Zhang San itu benar atau salah, setidaknya dia menyaksikan kemunculan penerusnya dengan matanya sendiri.
Liao Jinlun merasa bahwa ini adalah takdir, dan bukanlah ide yang buruk untuk menerimanya sebagai murid roh Sekte Pedang. Saat ini, pria gendut itu berkata dengan aktif, "Ayah, saya telah memuja saudara Zhang San sebagai kakak laki-laki tertua saya. Saya memiliki kesempatan ini hari ini hanya karena saudara Zhang. Kami harus berterima kasih banyak kepadanya." Berkat dia, Liao Jinlun tertegun sejenak. "Bu Fan, apa maksudmu?" "Ketika kakak ketiga baru saja menerima warisan, saya berdiri di sampingnya, jadi saya memiliki kesempatan untuk memahami petunjuk tentang niat pedang dari mantan Kaisar Pedang," jelas Fatih. "Maksudmu, dia adalah pewaris Raja Pedang." Kali ini bukan Liao Jinlun yang berbicara, tetapi Zhuang Deliang, pemimpin Sekte Pedang Kuno, yang memimpin. Pria gendut itu mengangguk dan berkata, "Ya, saudara ketigaku adalah pewaris Raja Pedang. Apakah ada masalah?" Ketiga Master Sekte Pedang semuanya terdiam serempak. Langsung, Zhuang Deliang sepertinya menghela nafas lega dan berkata, "Haha, Liao Jinlun, kamu terlalu bersemangat. Penerus Raja Pedang bukanlah putramu sama sekali, tapi ini, saudara Zhang." Ekspresi Xie Cheng juga sedikit melembut. Dilihat dari ekspresi kedua orang ini, nampaknya mereka mendapatkan banyak keseimbangan psikologis setelah mengetahui bahwa Liao Bufan bukanlah ahli warisnya. Ini adalah perubahan psikologis yang sangat normal. Meskipun tiga sekte pedang utama memiliki asal-usul yang sama dan semuanya didirikan di sekitar Gunung Kaisar Pedang, karena mereka dibagi menjadi tiga sekte, tentu saja terdapat konflik dalam konsep mereka. Gunung Kaisar Pedang dimiliki oleh tiga sekte pedang, begitu pula warisannya. Jika Liao Bufan dari Sekte Lingjian menjadi pewaris Kaisar Pedang, dua sekte pedang besar lainnya, Sekte Pedang Kuno dan Sekte Pedang Hantu, pasti akan merasa tidak nyaman. Tetapi jika identitas pewaris jatuh ke tangan orang luar, seperti Zhang San dari geng Kuangzu, itu akan menjadi hasil yang paling dapat diterima oleh tiga sekte pedang utama. Setiap orang tidak boleh makan semangkuk nasi ini dan memberikannya kepada orang luar. Selain itu, orang luar ini secara pribadi dinilai oleh Kaisar Pedang, dan tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk membantahnya. Suasana hati Liao Jinlun memang sedang buruk, tapi dia adalah orang yang optimis dan cepat menerima kenyataan ini. Melihat kedua orang ini bermegah atas kemalangan mereka, Liao Jinlun menepuk bahu pria gemuk itu dengan gembira dan berkata, "Fei Fan, tidak peduli apa, kamu sekarang adalah seorang ahli pedang. Jika kamu bertemu dengan anak-anak dari kedua paman ini selama pertukaran sekte pedang persaingan di masa depan, memberi jalan." Petik 2, petik 2. Sudut mulut Zhuang Deliang dan Xie Cheng tiba-tiba bergerak-gerak. Liao Jinlun tidak peduli dengan apa yang dipikirkan kedua orang ini. Setelah meraih kemenangan, dia menatap Lu Yun dengan mata penuh semangat dan berkata, "Saudara Zhang San, mulai sekarang kamu akan..." Tiba-tiba dia berhenti, berbalik, menamparkan kepala pria gemuk itu, dan menegur, "Jangan menelepon saudara Zhang San Gel lagi di masa depan. Dia sebenarnya tidak besar atau kecil." Pria gendut itu berkata dengan sangat sedih, "Jika kamu tidak memanggilku kakak ketiga, kamu memanggilku apa?" Metropolitan. Pria gendut itu awalnya mengira bahwa dia memanggil Lu Yun, saudara ketiga, tetapi ayahnya memanggil Lu Yun, saudara ketiga Zhang, yang merupakan kebingungan senioritas, jadi dia ditegur oleh ayahnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Liao Jinlun mengatakan, pemimpin sekte, ketika dia berbicara. "Mungkinkah ayahku akan menyerahkan posisinya sebagai kepala sekte pedang roh kepada saudara ketiganya?" Pria gendut itu terkejut. Wajah Zhuang Deliang dan Xie Cheng, yang berdiri di samping mereka, juga sedikit berubah, mata mereka berkedip, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Lu Yun memandang Liao Jinlun dengan heran dan bertanya, "Mengapa kamu memanggilku Master Sekte?" Liao Jinlun tersenyum dan berkata, "Master Sekte, cerita ini panjang. Mengapa kita tidak turun gunung dulu dan pergi ke Aula Kaisar Pedang untuk membicarakannya perlahan?" Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Zhuang Deliang dan berkata dengan penuh arti, "Kalian berdua, Aula Kaisar Pedang, terserah kalian apakah kalian datang atau tidak." Keduanya terdiam. Hanya saja wajahnya tidak terlihat bagus. "Sekte Master, tolong." Liao Jinlun berperilaku sangat hormat dan alami, tidak seperti dia berpura-pura. Lu Yun mengangguk dan memutuskan untuk mengikutinya ke Aula Kaisar Pedang untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Di kaki Gunung Raja Pedang, kerumunan orang berkumpul, semuanya dengan kepala terangkat dan memandang dengan rasa ingin tahu. "Turun!" Seseorang berteriak, dan semua orang menyipitkan mata dan mencoba memperluas pandangan mereka, mencoba melihat siapa pewaris Raja Pedang itu. Kecuali tiga tuan dari Sekte Pedang, satu-satunya yang turun dari puncak gunung adalah dua orang itu. Aku tidak tahu siapa di antara mereka. Pemuda gendut itu bernama Liao Bufan. Dia adalah putra dari pemimpin Sekte Lingjian. Dia juga seorang pendekar pedang jenius yang terkenal di Sekte Lingjian. Dia menyadari niat pedang halus di usia muda. Ada kemungkinan besar bahwa dia akan menjadi penerus Kaisar Pedang. Saya kira begitu. Bagaimana dengan orang lain yang memakai topeng? Apa identitasnya? Dikatakan bahwa Zhang San berasal dari geng Kuangzu. Saya tidak tahu geng macam apa itu. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya kira dia mengarangnya secara acak. Geng penjahat gila. Sepertinya mereka bukan keluarga yang baik. Petik 2, petik 2.
Kerumunan banyak berbicara, sementara keluarga Mo Wensan menatap tajam ke sosok bertopeng itu, seolah ingin menembus topeng dan melihat wajah di baliknya. Bukan Lu Yun, bentuk tubuhnya berbeda. Setelah menatap beberapa saat, Lu Qingye menggelengkan kepalanya dan berkata. Mo Wensan tidak berkomentar. Mo Qingwan berpikir sejenak dan berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang. Lu Yun memilih teknik mengubah bentuk di perpustakaan. Mungkin dia mengubah bentuk tubuhnya. Ada kemungkinan. Kita akan mencari cara untuk mengetahuinya nanti. Wajah Mo Qingwan membeku, tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan ibunya, dan dia mungkin akan membiarkannya dekat dengan pewaris Raja Pedang seperti yang dia lakukan terakhir kali di Sekte Danyang. Mo Qingwan sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak mengajukan keberatan apapun. Liao Jinlun membawa Lu Yun ke Aula Kaisar Pedang. Zhuang Deliang dan Xie Cheng akhirnya mengikuti dengan enggan dan berdiri di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Yun memandang Liao Jinlun dan bertanya, sekarang bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu memanggilku Master Sekte? Liao Jinlun mengangguk dan menjelaskan, inilah tujuan yang diserahkan kepada kita oleh Kaisar Pedang Tianyu. 3 sekte pedang utama kami awalnya tergabung dalam satu sekte, yang disebut Sekte Kaisar Pedang. Pendirinya adalah Kaisar Pedang Tianyu. Namun, tidak lama setelah sekte tersebut didirikan, Kaisar Pedang Tianyu pergi ke Gunung Jiexing. Kaisar Pedang Tianyu berkata sebelum dia pergi bahwa dia meninggalkan warisan di Gunung Kaisar Pedang. Siapapun yang dapat memperoleh warisan itu akan menjadi pemimpin sekte baru dari Sekte Kaisar Pedang kita. Tidak hanya itu, Kaisar Pedang Tianyu juga memerintahkan kami untuk membagikan 300 jimat pedang sesekali. Siapapun yang mendapatkan jimat pedang berhak datang ke Gunung Kaisar Pedang untuk memahami arti pedang tersebut. Niat Kaisar Pedang sangat jelas. Dia ingin orang yang ditakdirkan itu menyebar ke seluruh Kunlun, tidak hanya terbatas pada Sekte Kaisar Pedang kita. Tidak peduli siapa yang mendapat warisan pada akhirnya, kita harus mendukungnya tanpa syarat untuk menjadi kepala baru Sekte Kaisar Pedang kita. Selama bertahun-tahun, kami selalu mengikuti tujuan Kaisar Pedang Tianyu, tetapi kemudian karena perselisihan internal, Sekte Kaisar Pedang kami dibagi menjadi 3, menjadi Sekte Pedang Roh, Sekte Pedang Kuno, dan Sekte Pedang Hantu saat ini. Petik 2, Liao Jinlun menjelaskan perlahan. Lu Yun akhirnya mengetahuinya. Ternyata Liao Jinlun memanggilnya Master Sekte, bukan untuk memberinya posisi sebagai pemimpin sekte dari Sekte Pedang Roh, tetapi untuk menjadikannya pemimpin dari 3 sekte. Menarik. Dari sudut matanya, Lu Yun melirik ke arah Zhuang Deliang dan Xie Cheng. Dia melihat mereka berdua memiliki ekspresi jelek dan secara kasar menebak apa yang mereka pikirkan. Setelah Sekte Kaisar Pedang dibagi menjadi 3, mereka berada di sekte masing-masing, dan mereka adalah penguasa sekte tersebut. Bagaimana mereka bisa rela membiarkan Lu Yun menunggangi kepala mereka? Dengan kata lain, Liao Jinlun, seorang yang optimis, akan menganggap enteng hal seperti itu. Lu Yun bertanya dengan sadar, kamu baru saja mengatakan bahwa sesekali, kamu akan membagikan 300 jimat pedang, tapi mengapa aku mendengar bahwa hanya ada 100? Liao Jinlun menjawab, Anda harus bertanya kepada 2 pemimpin sekte dari Sekte Pedang Kuno dan Sekte Pedang Hantu. Jelas sekali, 100 jimat pedang ini semuanya dikeluarkan oleh Sekte Pedang Roh. Adapun 2 sekte pedang besar lainnya, mungkin tidak ada yang dikeluarkan. Sebenarnya, pikirkanlah, jika Anda tahu bahwa ada warisan di Gunung Raja Pedang, bukankah lebih baik menyerahkannya kepada sekte Anda sendiri? Terlebih lagi, Kaisar Pedang Tianyu telah pergi begitu lama, dan Sekte Kaisar Pedang juga telah hancur. Lu Yun berkata sambil setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, 2 Master Sekte, sepertinya kamu tidak menganggap serius kata-kata mantan Kaisar Pedang. Karena aku telah menerima warisan Kaisar Pedang, haruskah aku menghukummu? Atas nama Kaisar Pedang Tianyu. Wajah kedua orang itu sudah jelek, tapi ketika mereka mendengar kata-kata Lu Yun, mereka langsung menjadi murung. Nak, fakta bahwa kamu telah menerima warisan berarti kamu memiliki potensi yang besar, tetapi kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk berani memamerkan kekuatanmu atas orang sepertiku. Xie Cheng, pemimpin Sekte Pedang Hantu, berteriak dengan marah. Zhuang Deliang, pemimpin Sekte Pedang Kuno, juga terlihat tidak baik dan berkata, saya juga. Lancang. Begitu mereka berdua selesai berbicara, Liao Jinlun berteriak dengan marah, bagaimana kamu bisa menyinggung orang yang dipilih oleh Kaisar Pedang? Di mana kamu menempatkan Kaisar Pedang Tianyu dengan cara ini? Mendengar Liao Jinlun menggunakan Kaisar Pedang Tianyu untuk menekan mereka, kedua wajah mereka berubah pada saat yang sama, tetapi segera Xie Cheng dengan tenang berkata, saya tidak menghormati Kaisar Pedang Tianyu, saya hanya merasa bahwa orang ini tidak layak mendapatkan pedang tersebut. Warisan Kaisar. Zhuang Deliang berkata, saya juga sama, saya tidak yakin. Terserah kamu untuk memutuskan apakah dia layak atau tidak. Karena Kaisar Pedang telah mengenalinya, dia secara alami akan memiliki keunikannya. Jika kamu tidak menerimanya, beraninya kamu tidak menaati Kaisar Pedang. Liao Jinlun mendengus dingin. Xie Cheng berkata, ini bukan ketidaktaatan. Belum lagi Kaisar Pedang telah pergi selama bertahun-tahun. Bahkan jika Kaisar Pedang ada di sini, saya akan mengemukakan pendapat saya secara langsung. Kapan memberikan pendapat menjadi ketidaktaatan? Itu kamu, Liao Jinlun. Kamu secara aktif menyanjung orang di depannya ini sebelum dia mengambil alih sebagai pemimpin sekte baru.
Mungkinkah kamu ingin menjadikannya boneka untuk memuaskan keinginan egoismu sendiri? Xie Cheng menatap Liao Jinlun dengan sinis dan berkata. Wajah Liao Jinlun tiba-tiba memerah dan dia berkata dengan marah, itu tidak masuk akal. Oh, karena ini bukan untuk memuaskan keinginan egois pribadimu, maka kamu dapat memberitahuku bagaimana meyakinkan semua orang dengan menjadi penguasa 3 sekte kita selama periode pemurnian Qi kecil ini. Ini, Liao Jinlun terdiam beberapa saat. Aura kultivator yang dipancarkan Lu Yun saat ini berada dalam periode pemurnian Qi. Ini karena manik jiwa S1000 ilusi menyamarkan aura kultivatornya sendiri, tetapi Liao Jinlun dan yang lainnya tidak mengetahui situasinya dan mengira bahwa Lu Yun sendiri sedang dalam tahap pemurnian Qi. Kejadian ini juga membuat Liao Jinlun bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang dikenali oleh Kaisar Pedang hanya seorang pemurni Qi. Di Kunlun, tempat praktisi merajalela, apa konsep periode pemurnian Qi? Kultivator tingkat terendah. Ditambah dengan usia Lu Yun, meskipun penampilannya tidak terlihat jelas, dia dapat mengetahui dari bentuk tubuhnya bahwa dia setidaknya harus berusia 20 tahun. Dalam periode pemurnian Qi pada usia 20, dia adalah pecundang. Tentu saja Liao Jinlun memiliki keraguan, tapi dia mengingat tujuan yang ditinggalkan Kaisar Pedang Tianyu dan tidak memikirkan masalah ini. Dia percaya bahwa Lu Yun pasti unik dalam kemampuannya untuk mendapatkan warisan Kaisar Pedang. Haha, karena Liao Jinlun tidak bisa menjawab pertanyaan ini, biarkan pemilik yang sah menjawabnya. Bagaimana Anda, yang terbuang dalam tahap pemurnian Qi, bisa memenuhi syarat untuk menerima warisan Raja Pedang? Kemampuan apa yang bisa Anda miliki untuk meyakinkan yang lain? Xie Cheng memandang Lu Yun dengan tatapan sinis, dan mendekat sambil mencibir, dengan cara yang agak agresif. Liao Jinlun mengerutkan kening dan berkata, Xie Cheng, apa yang ingin kamu lakukan? Xie Cheng berhenti sejenak dan berkata sambil mencibir, saya sedikit penasaran. Jika pewaris yang tidak memenuhi syarat dibunuh, warisan Kaisar Pedang Tianyu akan kembali ke Gunung Kaisar Pedang. Setelah mengatakan itu, dia terus mendekati Lu Yun, cibiran di bibirnya semakin kuat. Niat pedangnya dipadatkan, dan itu sangat mengesankan tingkat semi-kaisar. Dan arah yang ditunjuk oleh pedang itu tidak lain adalah Lu Yun. Xie Cheng, kamu gila. Ekspresi Liao Jinlun tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru melompat ke depan Lu Yun. Niat pedang yang sama berkembang, niat pedang tingkat semi-kaisar yang sama, dan bertabrakan dengan keras dengan niat pedang Xie Cheng. Liao Jinlun, bukankah kamu mengatakan bahwa anak ini memiliki sesuatu yang unik? Kalau begitu biarkan dia menunjukkan keunikannya dan membuatku terlihat bagus. Pembicaranya adalah Zhuang Deliang. Dia juga mengambil satu langkah ke depan, berjalan berdampingan dengan Xie Cheng, dan niat pedang tingkat semi-kaisar lainnya tercurah. Liao Jinlun mengerang dan terlihat sangat tidak senang. Dia dan keduanya memiliki tingkat kultivasi dan ilmu pedang yang sama. Sekarang dengan 1 lawan 2, pasti akan sulit untuk melawan mereka. Pria gendut itu tampak cemas dan ingin segera berdiri bersama ayahnya, tetapi dia mendengar Liao Jinlun berteriak, minggir. Si gendut baru saja menembus inten pedang tingkat master dan merupakan seorang jenius di antara rekan-rekannya, namun dibandingkan dengan mereka, yang berada di tingkat semi-kaisar, dia tidak layak untuk disebutkan. Jika kamu terburu-buru masuk, kamu pasti akan terluka oleh pedang. Kita juga harus bersyukur bahwa Zhuang Deliang dan Xie Cheng hanya menekan orang dengan niat pedang mereka dan tidak benar-benar mengambil tindakan. Haha, Liao Jinlun, kamu benar-benar menarik. Apakah kamu tidak merasa nyaman menjadi penguasa sekte? Kamu sebenarnya ingin menyerahkan sekte tersebut kepada pecundang ini. Apakah kepala kamu ditendang oleh keledai? Xie Cheng mencibir dan melangkah maju lagi, dengan Zhuang Deliang mengikuti dari belakang. Dua niat pedang tingkat semi-kaisar berkumpul dan sepertinya membentuk pedang besar ketiadaan, menusuk Liao Jinlun dengan keras. Miso. Liao Jinlun melangkah mundur terus-menerus, dadanya terasa seperti dipukul dengan keras, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama, tetapi pada saat ini, suara arogan dan mendominasi tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Membandingkan niat pedang, kan? Aku memulai dari awal dan menyadari niat pedang tingkat kaisar dalam 2 jam. Bagaimana kalian berdua, setengah kaisar, bisa memamerkan keunggulanmu di depanku? Lu Yunlah yang berbicara. Dia berjalan melewati Liao Jinlun dan berjalan menuju Xie Cheng dan mereka berdua. Wajahnya dingin dan tegas, dan dia tidak takut dengan pedang kosong yang dibentuk oleh 2 niat pedang tingkat semi-kaisar. Sambil berbicara, niat pedang yang menakutkan tiba-tiba meletus, seperti banjir yang meluap dari bendungan, bergerak maju dengan ganas. Ledakan, niat pedang murni tingkat kaisar dihancurkan, langsung memukul mundur 2 niat pedang tingkat semi-kaisar, dan kekuatannya tetap tidak berkurang, mengguncang dada Zhuang Deliang dan Xie Cheng dengan liar. Engah. Tubuh kedua pria itu bergetar hebat, dan mereka melangkah mundur. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan 2 suap besar darah, dan napas mereka langsung menjadi sedikit lesu. Niat pedang kekaisaran yang otentik. Lu Yun terus bergerak maju, tidak peduli apakah kedua orang itu akan menjadi marah dan malah menggunakan energi aslinya untuk menyerang. Dia hanya melangkah maju, berdiri tegak dan lurus. Tidak takut. Anda bertanya kepada saya mengapa saya bisa mendapatkan warisan Kaisar Pedang, dan jawaban saya adalah saya mampu menerobos niat pedang tingkat 0 ke tingkat Kaisar dalam waktu 2 jam. Apakah Anda puas dengan jawaban ini?
Petik 2. Suara sembrono Lu Yun terdengar, dan niat pedang di sekelilingnya sepertinya merasakan panggilannya, dan mereka mendengung dengan keras, seolah-olah seluruh aula Kaisar Pedang bergetar. Pada saat ini, sepertinya Kaisar Pedang datang sendiri. Niat pedang tingkat Kaisar yang menakutkan menembus dada Zhuang Deliang dan Xie Cheng, menyebabkan mereka terhuyung mundur seketika, muntah darah, dan ekspresi ngeri di wajah mereka. Biasanya, mereka berada pada tahap inti emas dan tidak bisa terlalu lemah. Tapi sekarang mereka murni bersaing untuk mendapatkan niat pedang, dan tidak menggunakan seni bela diri atau serangan seni bela diri apapun. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Yun akan tiba-tiba meledak dengan niat pedang setingkat Kaisar. Berbagai faktor, ditambah dengan kecerobohan yang berlebihan, mengakibatkan luka dalam. Yang lebih membuat mereka takut adalah apa yang dikatakan Lu Yun barusan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia beralih dari seorang pemula yang tidak mengerti arti pedang ke tingkat Kaisar. Bakat ilmu pedang semacam ini tidak bisa dikatakan menakutkan, tapi harus disebut menantang surga. Bakat dalam ilmu pedang sungguh luar biasa. Bagaimana tidak menjadi menakutkan? Pria gendut itu berkata dengan positif, saya bisa bersaksi tentang ini. Ketika saudara ketiga memahami niat pedang, saya berada tepat di sampingnya dan menyaksikan dia menerobos dari niat pedang tingkat 0 ke tingkat Kaisar dengan mata kepala sendiri. Dia tampak bersemangat dan sangat bangga, seolah-olah dialah yang menyadari arti dari pedang kekaisaran. Suaranya yang tajam membangunkan 3 orang yang terkejut. Liao Jinlun terkejut dan sama bersemangatnya, niat pedang setingkat Kaisar. Ini benar-benar niat pedang setingkat Kaisar. Haha, Zhuang Deliang, Xie Cheng, apa lagi yang bisa kalian berdua katakan sekarang? Warisan melambangkan semacam pengakuan atas bakat. Lu Yun menerima warisan Kaisar Pedang, yang menunjukkan bahwa Kaisar Pedang Tianyu sangat mengakui bakatnya dalam ilmu pedang. Ini adalah tren masa depan dan tidak mewakili kekuatan Lu Yun saat ini. Liao Jinlun berdiri untuk melindungi Lu Yun, hanya untuk melindungi bibitnya, tapi dia tidak tahu bahwa Lu Yun bukanlah bibit sama sekali, melainkan pohon yang menjulang tinggi. Dalam waktu kurang dari 2 jam, benih yang terkubur di dalam tanah bertunas dan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Ini pasti keajaiban dalam sejarah budidaya pedang Kunlun. Liao Jinlun tertawa bangga, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi, dan menamparkan kepala pria gendut itu, sudah kubilang jangan memanggil pemimpin sekte kakak ketiga, apakah kamu besar atau kecil, telingamu jatuh ke tanah, kan? Petik 2. Pria gendut itu merasa bersalah. Pada saat ini, Lu Yun telah melangkah ke arah Zhuang Deliang dan Xie Cheng, niat pedangnya gemetar dan ekspresinya mendominasi. Tidak puas, Lu Yun menatap langsung ke arah mereka berdua dengan mata tegas. Kaisar Pedang, selamatkan hidupku. Celepuk, celepuk. Zhuang Deliang dan Xie Cheng berlutut pada saat bersamaan. Ya, mereka berlutut, dan dia langsung menyebut Lu Yun sebagai Kaisar Pedang. Karena Lu Yun, yang berdiri di depan mereka saat ini, memancarkan aura roh pedang yang tidak berbeda dengan Kaisar Pedang Surgawi, seolah-olah Kaisar Pedang Surgawi ada di sini secara langsung. Ini adalah sumber dari niat pedang mereka, yang secara alami memiliki kekuatan penekan yang kuat. Jadi meskipun mereka berdua berada di tahap inti emas, dan bahkan jika Lu Yun hanya dalam tahap pemurnian Qi, mereka masih berlutut di tanah, tidak dapat memikirkan perlawanan sama sekali. Hanya ketakutan. Xie Cheng yang berdosa, sesuai dengan tujuan Kaisar Pedang Tianyu, bersedia menyerahkan posisinya sebagai kepala sekte pedang hantu. Saya berharap Kaisar Pedang akan memberinya hukuman yang ringan. Saya juga, Xie Cheng dan Zhuang Deliang sepertinya berhalusinasi dan sepenuhnya menganggap orang di depan mereka sebagai mantan Kaisar Pedang, dan mereka tidak berani untuk tidak sopan sedikitpun. Namun, Lu Yun tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh, tidak tertarik. Tidak tertarik. Semua orang sedikit terkejut. Pada saat ini, niat pedang pada tubuh Lu Yun telah mereda, dan Xie Cheng serta Zhuang Deliang baru saja sadar. Punggungku benar-benar basah oleh keringat. Liao Jinlun bertanya dengan bingung, Sekte Guru, mengapa Anda mengatakan Anda tidak tertarik sekarang? Lu Yun menggelengkan kepalanya, panggil saja aku Zhang San. Aku datang ke Gunung Kaisar Pedang hanya untuk mencoba keberuntunganku. Aku tidak menyangka akan mengambil warisan Kaisar Pedangmu. Aku benar-benar tidak tertarik dengan posisimu sebagai pemimpin 3 sekte. Petik 2. Mendengar perkataan Lu Yun, beberapa orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Sebenarnya ada orang yang tidak tertarik dengan posisi pemimpin sekte, dan mereka juga pemimpin sekte dari 3 sekte pedang utama. Saya tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Liao Jinlun mengerutkan kening dan berkata, tetapi Kaisar Pedang Tianyu mengatakan di awal bahwa penerusnya adalah kepala baru dari sekte Kaisar Pedang. Jika Anda menolak untuk mengambil alih, saya khawatir itu tidak pantas, bukan? Ada apa? Bagaimanapun, sekte Kaisar Pedangmu telah hancur. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun sekte Kaisar Pedang telah dibubarkan, kami selalu mengikuti prinsip yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Tianyu. Jika kamu bersedia mengambil alih sebagai pemimpin sekte, 3 sekte pedang utama kami tidak akan keberatan untuk bergabung lagi. Kata Liao Jinlun, melirik Xie Cheng dan Zhuang Deliang di sebelahnya, lalu berkata, selain itu, kedua orang ini juga baru saja mengatakan bahwa mereka bersedia menyerahkan posisi mereka sebagai pemimpin sekte. Ekspresi keduanya sedikit berubah, dan mereka tidak tahu bagaimana membantahnya.
Alasan mengapa mereka mengatakan itu barusan adalah karena mereka ketakutan sejenak dan mengira Lu Yun adalah Kaisar Pedang Tianyu. Sekarang mereka sudah sadar dan mengatakan bahwa mereka tidak menyesalinya, itu bohong. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah janji yang mereka buat secara pribadi. Jika mereka menepatinya begitu cepat, bukankah mereka akan menamparkan muka mereka sendiri? Liao Jinlun terus membujuk, saya selalu menantikan pembangunan kembali Sekte Kaisar Pedang, jadi saya harap Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Apakah kamu serius? Langit dan bumi bisa dijadikan pelajaran. Lu Yun berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menarik pria gendut itu ke arah Liao Jinlun, dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sangat berharap Sekte Kaisar Pedang akan dibangun kembali, maka orang ini akan menjadi pemimpin Kaisar Pedang. Sekte mulai sekarang. Liao Jinlun langsung terkejut dan berkata, lelucon ini tidak boleh dibuat. Pria gendut itu juga kaget. Lu Yun berkata dengan serius, apakah menurutmu aku bercanda? Ketika aku menerima warisan Kaisar Pedang, saudara Liao ada di sebelahku. Dia dianggap setengah pewaris. Apa salahnya membiarkan dia menjadi pemimpin sekte? Lu Yun masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak ingin tinggal di sini dan menjadi pemimpin sekte. Karena Liao Jinlun bersikeras melakukannya, Lu Yun menyerahkan beban ini kepada pria gendut itu. Selain itu, ketika kamu berada di puncak-puncak Gunung Raja Pedang, kamu salah mengira bahwa saudara Liao adalah pewarisnya. Kamu begitu bersemangat sehingga kamu pasti mempertimbangkan untuk menjadikannya penguasa dari 3 sekte, bukan? Lu Yun berkata sambil bercanda. Liao Jinlun menggaruk kepalanya karena malu. Tentu saja dia punya pemikiran seperti itu. Liao Bufan adalah putranya. Jika dia bisa menjadi penguasa 3 sekte, dia akan bangga sebagai seorang ayah. Namun kenyataannya Lu Yun adalah pewaris sebenarnya dari Kaisar Pedang, dan dia akhirnya meyakinkan Xie Cheng dan yang lainnya. Jika Liao Bufan diizinkan menjadi pemimpin sekte tersebut, mereka pasti akan mengajukan keberatan lagi. Pria gendut itu menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, kakak ketiga, saya tidak bisa melakukannya. Bagaimana saya bisa memikul tanggung jawab yang begitu berat? Lu Yun berkata tanpa daya, kalau begitu tidak ada cara lain. Kalian bertiga sekte pedang harus mempertahankan status quo. Aku akan mengambil warisanmu dengan gratis. Setelah mendengar apa yang dia katakan, beberapa orang menyadari bahwa Lu Yun tidak hanya berpura-pura, tetapi benar-benar menganggap menjadi pemimpin sekte sebagai beban. Mata Liao Jinlun berbinar dan dia berkata, saya punya saran, bagaimana kalau Anda menunjuk penjabat pemimpin sekte? Ketika Anda ingin mengambil alih posisi pemimpin sekte, Anda dapat meminta penjabat pemimpin sekte untuk turun tahta kapan saja. Anda sangat pintar. Lu Yun menatap Liao Jinlun dengan penuh arti. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dia pikirkan, tapi dengan sengaja berpura-pura tidak tahu dan berkata, lalu siapa yang harus kita pilih sebagai penjabat pemimpin sekte? Dengan baik, Liao Jinlun tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada Liao Bufan? Mengapa Anda menanyakan pertanyaan seperti itu ketika saya mengusulkan untuk membentuk pemimpin sekte yang bertindak? Tidak mungkin aku tanpa malu-malu mengatakan, pilihlah anakku, bukan. Bagaimana Xie Cheng dan yang lainnya akan melihatku seperti ini? Liao Jinlun hanya bisa berkata dengan canggung, ikuti saja kata hatimu sendiri. Kalau begitu ayo Liao Bufan. Lu Yun berhenti menggoda Liao Jinlun dan berbicara dengan tegas. Terima kasih, Master Sekte, atas cintamu. Liao Jinlun sangat gembira, lalu memandang Xie Cheng dan mereka berdua, dan berkata, kalian berdua, kalian baru saja setuju untuk menyerahkan posisi pemimpin sekte. Sekarang ini adalah pemimpin sekte baru kami. Kalian tidak akan mendengarkan dengan keputusan pemimpin sekte yang baru, kan? Mendengus. Keduanya mendengus tidak senang, mereka benar-benar tidak tahan dengan tatapan arogan Liao Jinlun. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, aku akan kembali ke sekte pedang hantu dulu. Selamat tinggal. Xie Cheng menatap Lu Yun dengan tegas, lalu melangkah pergi. Kekaguman karena dia salah mengira bahwa Lu Yun adalah Kaisar Pedang Tianyu telah menghilang. Zhuang Deliang melakukan hal yang sama. Setelah berkata, aku juga, dia meninggalkan aula Kaisar Pedang. Petik 2, petik 2. Keduanya pergi tanpa menoleh ke belakang. Lu Yun menoleh untuk melihat ke arah Liao Jinlun dan berkata dengan nada yang aneh, Master Sekte Liao, menurutmu mereka berdua tidak benar-benar bersedia menyerahkan posisi pemimpin sekte, bukan? Tentu saja tidak terlalu naif. Liao Jinlun berseru, dan kemudian menghela nafas, iya, bagaimanapun juga, Kaisar Pedang Tianyu telah pergi selama bertahun-tahun, kedua orang itu sudah lama berhenti memikirkan tujuan sekte Kaisar Pedang. Jadi kamu baru saja memintaku untuk menemanimu berakting di sini. Lu Yun tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar menganggur. Dia menjadikan dirinya pemimpin dari 3 sekte dan menetapkan dirinya sebagai pemimpin sekte yang bertindak. Semua emosinya hanyalah akting yang sia-sia. Liao Jinlun berkata, ini tidak bisa dikatakan sebagai akting. Sebenarnya, dalam hati saya sangat berharap sekte Kaisar Pedang dapat dibangun kembali. Namun, berdasarkan penampilan Xie Cheng dan Zhuang Deliang barusan, menurutku itu hampir mustahil. Mungkin, Lu Yun tidak banyak bicara, dia memang tidak terlalu tertarik dengan masalah sepele dari 3 sekte pedang utama ini. Liao Jinlun menambahkan, sebenarnya, selama kamu mengangguk,
Tidak peduli bagaimana sikap Zhuang Deliang dan Xie Cheng, setidaknya aku akan rela menyerahkan posisi pemimpin Sekte Pedang Roh ke tanganmu. Sebaiknya kamu menyimpannya sendiri. Lu Yun menggelengkan kepalanya, tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Liao Jinlun tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Saudara Zhang, Sekte Lingjian kami memiliki rahasia pedang tingkat kekaisaran yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Tianyu. Karena Anda adalah pewaris Kaisar Pedang Tianyu, saya rasa Anda memilikinya. Kualifikasi untuk berlatih. Petik 2. Seni pedang tingkat Kaisar. Kali ini Lu Yun sedikit lebih tertarik. Dia merasakan maksud pedang Kaisar, yang cukup untuk mendominasi ilmu pedang. Jika dia bisa mempelajari teknik pedang Kaisar lainnya, dia bisa sepenuhnya mengubah momentum ini menjadi serangan sungguhan. Idenya berhasil. Liao Jinlun melihat ketertarikan Lu Yun dan segera dengan antusias mengundangnya untuk pindah ke Sekte Lingjian. Saat dia hendak meninggalkan Aula Kaisar Pedang, seorang tetua dari Sekte Lingjian tiba-tiba masuk dan berkata, Guru Sekte, Lu Qinghe dan yang lainnya berada di luar aula dan telah berulang kali meminta untuk bertemu dengan pewarisnya. Dapat didengar dari perkataan sesepuh bahwa status keluarga Lu Qinghe di keluarga Mo jelas lebih tinggi daripada Mo Wensan. Kalau tidak, menurut pemikiran orang normal, ketika sebuah keluarga datang menemui ahli waris, mereka pasti harus memberikan nama suaminya, yaitu Mo Wensan. Namun, tetua ini berbicara tentang Lu Qinghe dan lainnya, yang menunjukkan bahwa kontrol ketat terhadap istri Mo Wensan sudah diketahui semua orang. Lu Qinghe, Liao Jinlun tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi jijik. Akademi Yunsan adalah kekuatan besar di Kunlun, dan Lu Qinghe, selain menjabat sebagai guru di akademi, juga bertanggung jawab atas hubungan eksternal Akademi Yunsan. Keangkuhannya hampir melegenda. Bagaimana mungkin Liao Jinlun tidak mengetahui tujuan kunjungannya? Ketika dia mendengar bahwa penerus Kaisar Qing dari Sekte dan yang keluar terakhir kali, Lu Qinghe bergegas ke sana lebih awal bersama putrinya. Secara nama, dia mewakili Akademi Yunsan untuk berteman dengan pewaris wasiat Kaisar Qing. Faktanya, semua orang tahu apa niatnya. Lu Yun dengan sadar bertanya, dari siapa orang itu? Liao Jinlun mencibir dan berkata, keluargamu dari Akademi Yunsan adalah wanita yang sangat sombong. Dia mungkin datang ke sini kali ini untuk memanfaatkan putrinya sebagai keuntungan. Jadi, putrinya sangat tampan. Tentu saja, saudara ketiga, apakah kamu tidak tahu tentang Mo Qingwan? Dia adalah wanita cantik, dan dia sangat cerdas dan memiliki pemahaman unik tentang seni bela diri dan seni bela diri. Siapapun yang menikahinya akan diberkati dengan 8 kehidupan, budidaya. Pria gendut itu menjawab dengan aktif. Liao Jinlun memelototinya dengan tajam. Lu Yun sedang berpikir dan tiba-tiba menyeringai dan berkata, karena mereka ingin melihatnya, biarkan mereka melihatnya. Tapi saya hanya bisa melihat satu orang, jadi biarkan putrinya masuk. Tetua dari Sekte Lingjian pergi jalan-jalan, dan ketika dia kembali lagi, dia membawa masuk seorang wanita dengan sosok ramping dan penampilan luar biasa, itu adalah Mo Qingwan. Mata si gendut tiba-tiba berbinar. Liao Bufan, tuan muda dari Sekte Lingjian, saya sudah lama mendengar tentang Nona Mo, dan hari ini saya bertemu dengannya. Dia sungguh cantik dari surga dan sebuah negara. Pria gendut itu melangkah maju dengan aktif dan memuji Mo Qingwan. Liao Jinlun terbatuk-batuk dan memarahi, Bufan. Hati-hati. Baru kemudian pria gendut itu menahan sifatnya. Dia menyipitkan matanya tetapi tidak pernah meninggalkan tubuh Mo Qingwan sejenak. Dia jelas terpana oleh kecantikan Mo Qingwan. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang lebih dari 90% mirip dengan Wang Bining. Bagaimana mungkin dia tidak kagum? Qingwan telah bertemu Master Sekte Liao dan Tuan Liao. Mo Qingwan lahir di Akademi Yunsan, dari keluarga yang sangat terpelajar. Setelah membacanya, Liao Jinlun tidak bisa tidak mengaguminya secara diam-diam. Gadis yang baik, disayangkan, memiliki ibu yang sombong seperti Lu Qinghe akan mempengaruhi kepribadiannya sampai batas tertentu. Liao Jinlun memperkenalkan sambil tersenyum, Nona Mo, saudara Zhang ini adalah pewaris Kaisar Pedang Tianyu kita. Faktanya, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Setelah menyapanya dengan sopan, Mo Qingwan sudah mengalihkan pandangannya ke Lu Yun dan menatapnya dengan hati-hati. Sebelum memasuki aula Kaisar Pedang, Lu Qinghe memberitahunya bahwa selain berteman sebanyak mungkin dengan pewaris Kaisar Pedang, dia juga memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu untuk menguji apakah dia adalah Lu Yun. Itu semua hanya suatu kebetulan. Hanya beberapa hari setelah Mo Wensan menyerahkan jimat pedang kepada Lu Yun, Gunung Jianhuang, yang telah sunyi selama beberapa dekade, tiba-tiba menyampaikan kabar kelahiran ahli warisnya. Meskipun Lu Qinghe terus berkata bahwa mustahil menjadi Lu Yun, jauh di lubuk hatinya, dia masih ragu. Hal yang sama juga berlaku pada Mo Qingwan. Dia memiliki kontradiksi yang kompleks. Dia berharap penerus Raja Pedang adalah Lu Yun, tapi dia juga tidak tahu bagaimana dia harus menghadapinya jika itu benar-benar Lu Yun. Nona Mo, apakah tidak pantas untuk terus menatapku seperti ini saat kita pertama kali bertemu? Ketika pikiran Mo Qingwan melayang, suara muda yang aneh tiba-tiba membangunkannya. Suaranya tidak terdengar seperti Lu Yun. Tapi Mo Qingwan tidak akan terlalu naif. Karena bagi seorang praktisi, tidak sulit mengubah timbre dengan mengontrol suara. Mo Qingwan kembali sadar dan berkata, maaf, Tuan Zhang,
King Wan hanya merasa sosok dan nafas Anda memberi saya rasa keakraban, sangat mirip dengan teman saya, jadi dia terpesona sejenak. Jika Anda secara tidak sengaja menyinggung perasaan Tuan Zhang, saya harap Tuan Zhang tidak tersinggung. Petik 2. Saat dia berbicara, matanya yang jernih menatap tajam ke mata Lu Yun. Karena Lu Yun memakai topeng, Mo Qingwan hanya bisa menggunakan tempat ini untuk mengetahui perubahan psikologisnya. Lu Yun tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Dia berlatih seni mengubah bentuk tubuhnya, dan menggunakan mutiara jiwa S1000 ilusi untuk menyamarkan auranya, jadi rasa keakraban di mulut Mo Qingwan hanyalah kebohongan. Tujuan mengatakan ini tentu saja untuk menguji Lu Yun. Dia memang putri yang dibesarkan oleh Lu Qingye. Dia terlihat seperti teratai putih, tapi nyatanya dia juga seorang wanita jalang yang licik. Tapi rencana kecilnya tidak berarti apa-apa di depan Lu Yun. Mata Lu Yun tidak goyah sama sekali. Pria gendut itu melangkah maju dan berkata dengan positif, Nona Mo, tidak perlu bersikap sopan. Kakak ketiga saya adalah orang yang sangat ramah dan saya yakin dia tidak akan tersinggung. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar jeritan. Liao Jinlun meraih telinga pria gendut itu dan menatap Lu Yun dengan mata menyesal dan berkata, Saudara Zhang, Nona Mo, tolong bicara pelan-pelan. Setelah mengatakan itu, dia menyeret pria gendut itu keluar dari aula. Tetua Sekte Lingjian secara alami mengikutinya dengan sangat bijak. Hanya Lu Yun dan Mo Qingwan yang tersisa di aula, dan suasananya menjadi sedikit halus untuk beberapa saat. Akhirnya, Lu Yun memecah keheningan dan berkata, Nona Mo, mengapa Anda ingin melihat saya begitu aktif? Dia hanya bertanya dengan sadar. Suara Mo Qingwan lembut dan dia menjawab, Qingwan suka berteman, jadi saya sangat berterima kasih kepada Tuan Zhang karena telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Oh, benarkah? Lu Yun tertawa kecil dan tiba-tiba berkata, tetapi kenapa saya mendengar bahwa Nona Mo memiliki kepribadian yang bangga, dan banyak anak muda dari akademi? Petik 2, petik 2. Bagaimana seharusnya Mo Qingwan menjawab ini? Mustahil untuk mengatakan bahwa dia hanya bersedia berteman dengan orang-orang yang memiliki potensi besar. Anak muda biasa tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali, bukan? Zhang San ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Ekspresi Mo Qingwan berubah sedikit kesal, tapi dia juga memiliki perasaan aneh di hatinya. Cara bicara yang menempatkan orang dalam situasi yang memalukan ini sangat mirip dengan Lu Yun. Melihat diamnya Mo Qingwan, Lu Yun tidak mengejeknya lagi, tapi berkata dengan bercanda, Nona Mo, suatu kehormatan bertemu denganmu, tapi aku tidak pernah kekurangan teman, aku hanya kekurangan wanita. Petik 2, petik 2. Lu Yun menatap Mo Qingwan dengan mata menyala-nyala dan melanjutkan, Nona Mo, Anda seharusnya mengerti maksud saya, bukan? Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan mencubit dagu seputih salju Mo Qingwan. Tuan Zhang, mohon hargai dirimu sendiri. Mo Qingwan meronta dan melepaskan diri dari tangan Lu Yun. Harga diri. Lu Yun tiba-tiba mencibir dan berkata, Mo Qingwan, bukankah tujuan kedatanganmu menemuiku hari ini hanya untuk menyenangkanku? Kalau begitu, mengapa kita tidak langsung ke pokok permasalahan dan langsung ke pokok permasalahan? Saat dia berbicara, dia mendekati Mo Qingwan, memberi Mo Qingwan rasa penindasan yang kuat. Mo Qingwan tiba-tiba menjadi marah dan berkata, Tuan Zhang, Anda boleh menolak menjadi teman saya, tetapi Anda tidak bisa mempermalukan saya seperti ini. Saya, Mo Qingwan, bukanlah tipe orang yang Anda bayangkan. Dia dipengaruhi oleh Lu Qingye, dan dari segi kepribadian, dia memang akan menunjukkan kesediaan untuk berteman dengan orang-orang yang kuat dan memiliki potensi besar. Namun bersikap ramah bukan berarti berusaha menyenangkan seseorang. Sama seperti ketika dia berada di Sekte Danyang, Lu Qingye menyuruhnya merayu Lu Yun, tapi mentalitas Mo Qingwan sebenarnya sangat tidak nyaman dengan kata merayu. Saat itu, dia bersedia tinggal di Sekte Danyang untuk mencari Lu Yun. Yang dia inginkan adalah meminta maaf kepada Lu Yun dan mencari teman lain. Jika tidak bisa dikembangkan secara mendalam, maka boleh saja diperlakukan sebagai teman. Termasuk mereka yang datang menemui pewaris Kaisar Pedang hari ini, Lu Qingye menyuruh Mo Qingwan untuk bekerja dengan baik dan berusaha untuk memenangkan hati para pewaris, yang merupakan sanjungan dan perjuangan untuk mendapatkan bantuan. Harga diri Mo Qingwan tidak mengizinkannya melakukan ini. Bagaimanapun, Mo Qingwan juga merupakan eksistensi seperti Dewi di akademi. Itu sebabnya ketika Lu Yun mengucapkan kata-kata seperti itu, Mo Qingwan menjadi marah. Reaksi Mo Qingwan diharapkan oleh Lu Yun, tapi dia tidak mau menyerah begitu saja dan terus bergerak ke arah Mo Qingwan, menunjukkan sikap yang sangat sembrono. Nona Mo, kamu bilang kamu bukan tipe orang yang kubayangkan, tapi seperti yang kamu lihat, aku, Zhang San, hanyalah seorang gangster. Bahkan jika aku mendapatkan warisan Raja Pedang, aku tidak bisa mengubah sifat gangsterku. Petik 2. Jika kamu mau, diam saja dan jangan melawan. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Kamu baru saja melewatkan kesempatan ini. Sangat mustahil bagimu untuk bertemu denganku lagi di masa depan. Berani bermain trik di depanku dan lihat bagaimana aku bermain denganmu. Atas nama membantu Zhang San, Lu Yun dengan tidak hati-hati menekan Mo Qingwan. Tindakannya juga sangat berani, dan dia sekali lagi menjangkau wajah cantik itu. Mata Mo Qingwan berkilat karena perjuangan yang intens. Kata-kata Lu Yun barusan tidak diragukan lagi menginjak-injak harga dirinya.
Akhirnya, Mo Qingwan tidak membiarkan Lu Yun berhasil dan berkata dengan dingin, "Maaf, Tuan Zhang. Meskipun saya ingin berteman dengan orang-orang yang memiliki potensi besar, saya jelas bukan tipe wanita biasa. Selamat tinggal." Jika mereka berdua rukun dengan lambat, Mo Qingwan mungkin tidak akan banyak melawan, tapi perilaku Lu Yun begitu kasar dan terus terang sehingga Mo Qingwan tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Dia ditakuti oleh Lu Yun. Dia tidak berani tinggal berdua lagi dengan Lu Yun. Dia hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi, tetapi ketika dia berbalik, dia tiba-tiba dengan sensitif melihat sedikit ejekan di mata Lu Yun di balik topeng. Itu adalah ejekan yang lucu. Sepertinya semua yang baru saja dia lakukan dilakukan dengan sengaja. Dia sengaja mempermalukan dirinya sendiri dengan cara ini. "Mengapa Anda melakukan itu?" Tubuh lembut dan halus Mo Qingwan sedikit bergetar, dan sesosok muncul dengan tegas di benaknya, Lu Yun. Benar, itu Lu Yun. Meskipun Zhang San di depannya berbeda dengan Lu Yun dalam bentuk tubuh dan suara, matanya sangat mirip. Harus dikatakan bahwa mata keduanya persis sama. Terlebih lagi, Mo Qingwan benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain selain Lu Yun yang akan menyimpan kebencian padanya dan menggodanya dengan cara ini. Hanya Lu Yun. Zhang San ini adalah Lu Yun. Gagasan di benak Mo Qingwan menjadi semakin kuat, begitu kuat sehingga dia membuat keputusan berani yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Aku akan tinggal dan melayanimu." Mo Qingwan kembali ke tubuhnya, menatap Lu Yun dengan mata indahnya dan berkata. Lu Yun tersenyum dan berkata, "Benarkah? Nona Mo bukanlah tipe wanita biasa. Dia berpura-pura pendiam dulu lalu menjadi biasa saja. Dia memiliki karakter seperti itu." Mo Qingwan menggigit bibir merahnya erat-erat, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lu Yun sengaja mengejeknya. Lihat Lu Yun perlahan mendekat. Mo Qingwan buru-buru berkata, "Aku bisa tinggal bersamamu. Aku akan menjadi wanitamu mulai sekarang, tapi sebelum itu, aku ingin kamu melepas topengmu." Lu Yun berhenti. Matanya menjadi sedikit aneh. Bicara saja kenapa gadis kecil ini tiba-tiba berubah temperamennya. Ternyata dia masih meragukan jati dirinya, dan dia jelas sangat percaya diri saat berani mengambil keputusan yang begitu berani. "Sepertinya kemampuan aktingku kurang bagus dan aku perlu mengasahnya lagi." Melihat Lu Yun terdiam, Mo Qingwan menjadi lebih bertekad dalam pikirannya, suaranya menjadi sedikit lebih jelas, dan dia berkata, "Karena aku telah memutuskan untuk menjadi wanitamu, tidak mungkin aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganmu secara langsung, kan?" Lu Yun telah berlatih seni mengubah bentuk, dan bentuk serta penampilan tubuhnya dapat diubah. Perubahan bentuk tubuh relatif besar, karena terdapat banyak tulang di dalam tubuh dan terdapat ruang yang luas untuk manipulasi. Namun, perubahan tampilan hanya dapat disesuaikan jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda dapat mengidentifikasinya. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Lu Yun tetap memakai topeng meskipun telah menggunakan teknik perubah bentuk, hanya untuk asuransi tambahan. Jika Mo Qingwan melihat wajahnya di balik topeng, dia pasti bisa mengenali identitasnya. Lu Yun sedikit ragu-ragu. Jejak keraguan ini ditangkap oleh Mo Qingwan, dan dia berkata, "Tuan Zhang, apakah Anda akan memberitahu saya bahwa ada alasan kuat mengapa Anda tidak berani melepas topeng Anda? Atau apakah Anda takut saya akan melakukannya?" Mengenalimu. Petik 2. Ada senyuman bangga di bibir Mo Qingwan, dan dia sepertinya memiliki peluang untuk menang. Tadi, Lu Yun menunjukkan sikap gangster yang agresif terhadapnya, tapi sekarang, dia justru berinisiatif mendekati Lu Yun. Serangannya terbalik. Sebelumnya, laki-laki kuat dan perempuan lemah. "Nona Mo hanya ingin melihat seperti apa rupaku. Boleh, tapi kamu harus melepas topeng ini sendiri." Setelah Lu Yun selesai berbicara dengan penuh arti, dia tiba-tiba melangkah ke kursi lebar, duduk, setengah bersandar, dan menatap Mo Qingwan dengan tatapan aneh. Dia tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan identitasnya dari Mo Qingwan. Jika Mo Qingwan benar-benar memiliki keberanian untuk datang dan melepas topengnya, Lu Yun tidak hanya tidak akan menyalahkannya, tetapi juga mengagumi intuisinya yang akurat. Mo Qingwan tidak tahu mengapa Lu Yun tiba-tiba duduk, tetapi sorot matanya membuat Mo Qingwan merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia sedang telanjang saat ini. Itu adalah tatapan seorang gangster, khususnya menatap bagian menarik gadis itu, dan kemudian memberikan komentar melalui perubahan di matanya. Sangat menjengkelkan, tapi Mo Qingwan menggigit bibir merahnya erat-erat, yakin bahwa Lu Yun pasti melakukan ini dengan sengaja, jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan tegas berjalan menuju Lu Yun. "Tuan Zhang, saya tersinggung." Mo Qingwan mengatakan ini, tapi dia berkata dalam hatinya, "Lu Yun, saat kamu melepas topengmu, kami akan melihat bagaimana kamu membela diri." Mo Qingwan mengulurkan tangan kosongnya. Tapi saat ini, Lu Yun tiba-tiba tertawa kecil, lalu kakinya terangkat dan tubuhnya terjatuh ke belakang, memperlebar jarak antara dia dan Mo Qingwan. Jika Mo Qingwan ingin terus melepas topengnya, dia harus mencondongkan tubuh ke depan, yang setara dengan menekan tubuh Lu Yun melalui kehampaan. Pantas saja lelaki ini memilih duduk di kursi lebar tersebut, ternyata sudah menunggunya di sini. Mo Qingwan tertegun sejenak. "Nona Mo, bukankah kamu bilang kamu ingin menjadi wanitaku? Mengapa kamu begitu pendiam pada awalnya? Bagaimana kamu bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya? Jika kamu tidak ingin dekat denganku, kamu bisa berbalik dan pergi sekarang." Meskipun aku, Zhang San, adalah seorang gangster, gangster juga punya prinsip. Aku tidak akan pernah memaksakan diriku pada wanita manapun.
Tetapi jika kamu melepas topengku hari ini dan ingin menyesalinya, tidak akan sesederhana itu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Memanfaatkan kebingungan Mo Qingwan, Lu Yun terus meningkatkan intensitasnya dan secara verbal menyerang pertahanan psikologis Mo Qingwan. Tanpa kata-kata terakhir itu, Mo Qingwan mungkin akan ragu-ragu, tetapi Lu Yunlah yang mengatakan bahwa, setelah melepas topengnya, kamu harus bertanggung jawab padanya, yang membuat Mo Qingwan semakin yakin bahwa Lu Yun sedang mempermainkannya, perang. Dia memberikan tekanan psikologis pada saya, mencoba menakut-nakuti saya. Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia merasa bersalah. Dia adalah Lu Yun. Setelah Mo Qingwan selesai berpikir terbalik, dia mengatupkan giginya erat-erat, dan detik berikutnya dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, seolah ingin naik ke atas Lu Yun. Jika dia melihat dari samping, dia bisa melihat lekuk tubuh yang jelas. Dia memberikan semuanya. Bagaimanapun, saya memiliki kesan yang baik terhadap Lu Yun, jadi identifikasi saja pemuda bertopeng di depan saya sebagai Lu Yun. Memikirkan hal ini, Mo Qingwan tiba-tiba merasakan banyak tekanan menghilang, dan ekspresinya menjadi lebih alami. Lu Yun tidak berkata apa-apa lagi. Hatiku juga tidak tenang. Awalnya, dia ingin menggoda Mo Qingwan, tetapi ketika gadis itu mendekat, aroma anggrek yang elegan memberinya rangsangan yang luar biasa. Wajah cantik Mo Qingwan tiba-tiba memerah, seolah-olah dia akan berdarah. Dia berpikir bahwa dia sudah mencapai titik ini, dan dia harus melepas topeng gangster ini bagaimanapun caranya. Kalau tidak, kerugian ini akan sia-sia. Mo Qingwan menekan rasa malu dan kegelisahan di hatinya, mengulurkan tangannya dan akhirnya melepas topeng di wajah Lu Yun. Namun saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Saya melihat ada satu lagi di balik topeng Lu Yun. Anda, Mo Qingwan langsung bereaksi dan mengulurkan tangan untuk melepas topeng kedua Lu Yun, namun tiba-tiba dia merasakan lehernya menegang. Ternyata kerahnya ditarik oleh salah satu tangan Lu Yun. Hehe, harga topeng kedua ini sedikit lebih mahal dari yang pertama, kata Lu Yun sambil tersenyum sembrono. Tidak ada keraguan bahwa selama Mo Qingwan berani melepas topeng kedua, Lu Yun akan berani membuka kerahnya dengan paksa. Dasar bajingan bau, beraninya kamu berbuat curang. Pada akhirnya, Mo Qingwan tidak memiliki keberanian untuk melepas topeng kedua Lu Yun. Menamparkan tangan kotor Lu Yun, Mo Qingwan melarikan diri dari Aula Kaisar Pedang dengan marah, tidak mau mengatakan sepatah kata pun kepada Lu Yun karena dia tahu bahwa Lu Yun sedang mempermainkannya dari awal hingga akhir. Apakah itu semuanya? Saya pikir gadis kecil itu telah mengumpulkan begitu banyak keberanian. Lu Yun merasakan sisa kehangatan di tangannya, dan dia masih merasa sedikit belum selesai. Dia tidak pernah merasa bersalah terhadap Mo Qingwan, karena tujuan Mo Qingwan mendekatinya tidak pernah sederhana. Nona Mo Qingwan berlari keluar dari Aula Kaisar Pedang dengan marah. Liao Bufan mau tidak mau melangkah maju untuk memulai percakapan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Mo Qingwan berlari keluar tanpa henti dan tanpa melihat ke belakang. Ada apa dengan Nona Mo? Liao Bufan menggaruk bagian belakang kepalanya dengan bingung. Mo Wensan dan Lu Qingye, yang sedang menunggu di luar, juga merasa aneh dan buru-buru menyusul Mo Qingwan dan bertanya, Qingwan, apa yang terjadi? Apakah pewaris Kaisar Pedang mengganggumu? Mo Qingwan tidak ingin berbicara pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar kata pengganggu, keluhan di hatinya tiba-tiba meledak, dan dia berkata dengan marah, orang itu hanyalah seorang gangster, bukan orang baik. Apa yang dia lakukan padamu? Ketika mereka berdua mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan Lu Qingye bertanya dengan tergesa-gesa. Zhang San pasti telah melakukan sesuatu pada Mo Qingwan hingga membuat Mo Qingwan sangat marah dan menyebutnya hooligan. Meskipun Lu Qingye menganjurkan untuk menyenangkan ahli waris, Anda harus bertanggung jawab. Anda tidak bisa begitu saja menyeka mulut dan pergi setelah makan, dan tidak mempedulikan apapun. Jika Mo Qingwan benar-benar menderita kerugian, Lu Qingye merasa bahwa dia harus kembali ke ahli waris untuk meminta penjelasan, dan dia harus membiarkan dia mengambil tanggung jawab apapun yang terjadi. Namun, Mo Qingwan ragu-ragu untuk berbicara. Dia sangat marah, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia naik ke tubuh Lu Yun atas inisiatifnya sendiri dan kemudian membiarkan pihak lain mengambil keuntungan, bukan? Ini sangat memalukan. Mo Qingwan menenangkan emosinya dan berkata, dia tidak menyentuhku, tapi dia menghinaku secara lisan. Dia menganggapku sebagai tipe wanita rendahan yang selalu menyanjung dan menyanjungku. Petik 2, petik 2. Lu Qingye, kenapa aku merasa kamu mengutukku secara tidak langsung? Qingwan, dengan karaktermu, kamu seharusnya tidak terlalu rapuh. Dia hanya mengucapkan beberapa kata kasar, dan kamu sangat marah. Lu Qingye jelas tidak mempercayai pernyataan Mo Qingwan, tetapi Mo Qingwan tidak siap untuk mendalami topik ini dan hanya berkata, mulut pria itu sangat kejam, saya ingin merobek mulutnya. Melihat bahwa dia tidak mau terus berbicara, Lu Qingye tidak punya pilihan selain menyerah, berpikir bahwa tidak mungkin menderita terlalu banyak kerugian dalam waktu sesingkat itu, jadi dia berhenti sejenak dan berkata, sudahkah kamu menemukan mengetahui identitasnya, apakah itu Lu Yun? Mo Qingwan tertegun beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang rumit, saya tidak yakin.